لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rafi, antum matiin ini terus di situ aja, Rafi. Entar takutin teman-teman di sini. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan kajian kitab Iqtida'is Shiratal Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sempat hampir sebulan mungkin kita pending untuk mengkaji kitab ini karena beberapa alasan. Hadis terakhir yang kita bahas yaitu hadis Jabir bin Abdullah, yang ketika itu kita bahas, namun karena sudah begitu lama ya, mungkin terlupakan, jadi perlu kita refresh lagi agar teringat insyaallah ta'ala. Karena apa yang kita bahas pada hari ini itu full total mengenai istidlal dengan hadis ini. Maka kita baca terlebih dahulu secara singkat hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai seekor kuda di Madinah. Namun tiba-tiba beliau terjungkal karena kuda beliau mengenai pokok kurma sehingga kaki beliau terkilir. Kemudian kami pun menjenguk beliau alaihi salatu wassalam. Jadi beliau dalam kondisi sakit. Kami dapati beliau duduk di sebuah ruangan milik Aisyah sambil bertasbih. Jadi beliau duduk sambil bertasbih dalam keadaan sakit. Lalu kami sholat di belakang beliau dengan berdiri dan beliau diam saja. Kemudian kami kembali menjenguk beliau. Beliau sholat fardu sambil duduk dan kami bermakmum di belakang sambil berdiri. Jadi beliau sholat fardu sambil duduk dan kami bermakmum di belakang sambil berdiri. Ini menunjukkan bolehnya seseorang berjamaah di rumah kalau misalnya memang kondisinya tidak memungkinkan di luar rumah. Beliau SAW sebagai imamnya ketika itu dan sholat di rumah. Ya. Taib, ketika kami berdiri di belakang, sholat berdiri, beliau sebagai imam sholat duduk, beliau mengisyaratkan, dimatiin aja nggak mau Rafi, matiin. Beliau mengisyaratkan agar kami duduk dan kami pun akhirnya duduk. Ya, selesai sholat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallal imamu jalisan, fa sallu julusa." Kalau misalnya imam itu sholat duduk, maka kalian salatlah duduk. Wa idza shallal imamu qa'ima fa sallu qiyama. Dan kalau misalnya imam salatnya berdiri, maka kalian salatlah berdiri. Wala taf'alu kama yaf'alu ahla Farisa bi'uzamaiha. Maka janganlah kalian berbuat seperti apa yang diperbuat bangsa Persia di hadapan para penguasa mereka, di hadapan para pembesar mereka.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga dalam riwayat Abu Daud wala tu'azzimuni kama yu'azzimul a'ajimu ba'daha ba'da. Dan janganlah kalian mengagungkan saya seperti bangsa non-Arab saling mengagungkan satu sama lain. Itu hadis yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya. Antum sini antum. Kok antum kayak beda gitu sekarang? Ada beda, terasa beda antum, kayak lebih fresh gitu, lebih secara tingkah, secara muka enggak. Lewat ya. Di sini dekat ana. Ke luar. Hah? Apa enggak? Musahih. Jadi beliau yang mentashih, tapi enggak boleh ngomong. Jadi itu hadis yang kita bahas di pertemuan sebelum ini dan tetap kita bahas di pertemuan ini, bahkan pertemuan ini lebih dalam lagi kita bahas karena bukan sekadar maknanya melainkan apa pandangan ulama mengenai hadis ini, yaitu hadisnya Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW memerintahkan makmum untuk duduk ketika beliau sholat duduk. Ketika imam duduk maka makmum duduk, ketika imam berdiri memang imam berdiri. Baik, kita mulai dari kalimat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, thumma hadzal hadits thumma hadzal hadits ya sawa'un kana muhkaman fi qu'udil imam am mansukha. Ketemu enggak? Ketemu? Enggak, antum ada enggak? Antum sih baru di sini nyarinya. Ketemu atau tidak kitabnya? Di maktabah. Cari. Terakhir. Tsumma hadzal haditsu. Jangan baru sekarang nyari, setengah jam nyari. Iya, harusnya dari rumah nyari. Beda, haramannya pasti beda. Jangan nunggu gitu terus, nunggu di grup dielanin, tapi sejak dari rumah sebelumnya cari terakhir sampai mana gitu loh. Kadang ngaji kitab kita. Ya. Yang ngaji kitab itu berarti ya kayak orang sekolah mau kitab apa, kalaupun nggak mau kitab lewat PDF nggak apa-apa, tapi dari rumah harus tahu terakhir sampai mana. Oke, ثم هذا قال المؤلف رحمه الله ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية وهذا محل اجتهاد. وأما المشابهة الصورية إذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض أو نسخ لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا فالحكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال. هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا
فكيف والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل بها غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته في مرضه. Ketemu nggak Pak? Hah? Lah, udah ketemu. Kayak ikut nggak tadi? Kayak ikut. Oke. Bisa nggak Rafi dengan nada itu? Itu nada sika itu namanya. Iya. Makomnya sika. Iya. Taib. Semoga di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا. Nah, ini perlu diketahui dulu nih. Tadi ingat ya hadis ya. Hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah memerintahkan idza shallal imamu jalisan fasallu julusa. Kalau misalnya imam salat duduk, kalian salat duduk. Kalau imamnya diri kayak normal kita biasa, salatlah diri gitu. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, entah itu disebut hadis muhkam atau hadis mansukh, fa innal hujjata minhu qa'imah. Hujjahnya tetap tegak. Hadis ini baik dinilai oleh sebagian ulama muhkam, dinilai oleh ulama lainnya mansukh. Apa itu muhkam atau apa itu mansukh gitu loh. Ya. Muhkam adalah yang tidak mansukh. Mansukh adalah yang tidak muhkam. Ya, gitu. Mansukh itu artinya dihapus. Maksudnya dihapus, hukumnya dihapus, diganti dengan hukum lain. Lah kalau muhkam berarti paten itu sudah menjadi hukum tetap tanpa dinasakh itu. Loh, jadi gimana? Apakah ada dalil lain yang dianggap sebagai nasikh atau penghapus terhadap hadis ini? Iya. Yaitu hadis yang diriwayatkan di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW tentang Abu Bakar menjadi imam. Kemudian datang Nabi SAW yang tadinya imamnya adalah Abu Bakar, ya, berdiri, kemudian digantikan oleh Rasulullah SAW dan Rasul dalam keadaan duduk. Makmumnya duduk atau diri? Diri. Paham nggak di sini, ikhwan? Ana ulangi, Alwi. Perlu diulangin nggak, Alwi? Perlu ana ulang nggak barusan? Perlu ana ulang nggak buat antum? Udah paham benar? Dari kacamata antum kelihatan belum paham. Ana ulangi, biar clear. Hadis ini kan hadis perintahnya Nabi SAW kalau imam sholat duduk, makmum ikutan duduk. Innama ju'ilal imamu liyutama bih gitu loh. Duduk di sini bukan duduk tahiyat atau apa, enggak, duduk komplit. Memang imam ini mau sholatnya bisanya duduk gitu loh. Ya kalau misalnya imam ini ternyata bisa diri tapi ternyata dia duduk doang, ya enggak sah sholatnya. Karena ini uzur, enggak bisa diri, maka imam ini duduk, maka makmum duduk. Oke? Ini kan jelas hadis ini ya. Kemudian ada hadis Abu Bakar di akhir hayatnya Rasulullah SAW. Yang beliau Rasulullah SAW kan sakit keras, sakit menjelang wafatnya itu. Nah, Abu Bakar jadi imam kan? Jadi imam. Nabi SAW datang nggak di pertengahan sholat? Tapi kemudian bergantilah siapa yang jadi imam kemudian? Rasulullah SAW. Saat Rasulullah jadi imam ketika itu menggantikan Abu Bakar, beliau dalam keadaan duduk atau berdiri? Duduk karena beruzur. Makmum ketika itu ikut dengan metode sholatnya Abu Bakar atau dengan metodenya Nabi SAW yang duduk? Atau Abu Bakar berdiri nggak makmumnya? Paham di sini ya? Ini kan seperti ada ta'arud bainal dalilain. Ada semacam kontradiksi antara dua dalil ini, seolah-olah begitu gitu loh. Ya, seolah begitu. Maka para ulama mereka pun berselisih pendapat mengenai kedua hadis ini. Apakah hadis Abu Bakar ini kita jadikan sebagai nasikh dan menghapus hukum hadisnya Jabir, atau kita kompromikan antara dua hadis ini? Gimana? Paham nggak? Bener paham nih? Anak khawatir nggak paham? Ikin?
Maryam? Oh, berarti khalas. Oke. Kalau misalnya hadis ini di sini saun kana muhkaman fi qu'udil imam, kata Ibnu Taimiyah, muhkam berarti apa? Hadis ini benar. Jabir oke, hadis Abu Bakar pun oke. Ini muhkam, ini muhkam. Atau okelah hadis ini mansukh. Hadis Abu Bakar menghapus hukum hadis Jabir. Oke? Hadis Jabir ini kata Syekhul Islam, baik dia muhkam, hukumnya tetap atau telah dihapus, tetap aja fa innal hujjata minhu qa'imah. Hujjah di dalam hadisnya Jabir tetap tegak dan bisa kita pelajari. Karena lihat hadis Jabir ini ada tambahan, wala taf'alu kama yaf'alu ahlu Farisa bi'uzamaiha. Jangan kalian melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Persia terhadap pembesar-pembesar mereka. Ada faedah tambahan enggak di sini ikhwan dibandingkan hadis Abu Bakar? Ada ya yang tidak terdapat dalam hadis Abu Bakar, betul enggak? Yaitu di sini faedahnya, hujahnya adalah di masalah apa? Tasyabbuh bil kufar. Yang itu tidak ada dalam hadis Abu Bakar. Itu yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Gimana, paham enggak di sini? Anak-anak terus apa? Anak ingin paham apa enggak ini karena berikutnya ini hal yang tidak ringan loh ini. Ini usuli banget gitu loh. Nah, jadi perlu dari awal, step dari awal itu harus ini. Makanya anak berharap dari awal enggak terlambat. Nah, alhamdulillah antum ya terlambat sih, cuman anak lembet-lembetin di awal tuh. Anak lembetin aja penjelasannya di awal supaya kumpul semuanya. Karena kalau datang tengah-tengah itu bingung. Ya. Lianna naskhal qu'udi la yadullu ala fasadi tilkal illah. Oke, anggaplah hadis Jabir ini mansukh. Oke, anggap. Kita ikut pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan lain-lain. Bahwasanya hadis Jabir bin Abdullah mansukh. Sehingga kalau misalnya imam salat duduk, makmum salat diri. Oke. Kalian mengikuti hadis apa? Abu Bakar. Oke. Iya, oke, anggap hadis mansukh. Tapi naskhul qu'udi, pemansukhan, dihapuskannya hukum makmum duduk, ya, la yadullu ala fasadi tilkal illah, tidak menunjukkan rusaknya illat hadis Jabir. Illat ini berarti sebab jatuhnya hukum, sebab tertegaknya hukum. Nah, sebab tertegaknya hukum di hadis Jabir, hukumnya apa? Kalau imam salat duduk, makmum salat duduk. Jangan kalau imam salat duduk, makmum salat diri, jangan, karena di situ ada illat. Illatnya apa? Penyerupaan terhadap karakter orang-orang non Arab atau orang-orang musyrik atau kufar yang mereka berdiri di hadapan pemimpin yang duduk. Ya enggak, paham enggak? Kan di film-film kan gitu. Bahkan di film Rasul belum pun gitu, ya. Wah, ininya raja ratunya duduk, ya. Makmumnya orang-orang pengikutnya pada diri. Ya, ada musyabahah di sini. Itu ilatnya dalam hadis Jabir. Nah, anggaplah hadis Jabir ini dimansukh secara hukum fiqih. Tapi ilat itu tetap thabitah. Ada ilat tersebut dan bisa dipelajari, bisa diambil faedah darinya. Oke, sampai sini paham enggak, ikhwan? Wa inna ma yaqtadi annahu qad 'aradaha ma tarajjaha 'alayha. Melainkan apa? Melainkan nasakh tersebut terjadi kalau memang kita ikut dengan pendapat nasakh. Itu melazimkan atau berkonsekuensi bahwasanya qu'ud itu bertentangan dengan posisi yang lebih rajih, yaitu berdiri. Ngerti enggak, ikhwan? Salat duduk dengan diri lebih rajih mana? Lebih kuat mana? Diri. Bahkan pada asalnya qiyam
fi shalah itu wajibun fi shalah, kewajiban, ya. Nah, mana yang lebih diberatkan sekarang? Kewajiban murni dalam salat yaitu berdiri, atau kita memberatkan adanya keserupaan di suatu sisi terhadap orang-orang Persia? Lebih memberatkan mana? Berdiri. Hukum asal itu sudah diperintahkan, shallu qiyaman fa illam tastati' faq'uda. Adapun ini musyabahah ini kan dari satu sisi aja gitu loh. Yang mana musyabahah ini tidak ada seorang pun dari muslim yang meniatkan musyabahah ketika berdiri sementara imamnya duduk, ya enggak? Maka di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nasakh qu'ud ini karena apa? Karena nasakh, karena penghapusan hukum ini melazimkan pemahaman bahwasanya memang qu'ud itu bertentangan dengan yang rajih dari qu'ud yaitu berdiri. Ma arada al-qu'ud al-illah ma tarajjaha 'ala al-illah, yaitu lebih kuat berdiri dibandingkan kita mengkonsiderasikan illat musyabahah. Kif? Anak kayak ngajar Rawdatun Nadhir kepada orang awam, jadi agak sulit juga ini. Antum mungkin bingung di pemahaman ini. Anak bingung lihat antum. Paham apa enggak? Ya alhamdulillah, kok paham. Enggak paham pun enggak apa-apa. Tapi insya Allah antum paham sebenarnya. Insya Allah. Hanya saja agak kaget sedikit mungkin. Kok ini kok kayak gini gitu. Mithlu kaunil qiyami fardan fi shalah. Berdiri itu sebagai fardu ganda salat. Kewajiban salat. Wajib ya? Wajib, kecuali kalau ada uzur, gitu kan? Fala yasqutul fardu bimujarradil musyabahatis suriyah. Suatu fardu itu tidak gugur begitu saja dengan alasan sebatas apa? Adanya musyabahah dari segi surah semata. Ngerti? Gimana? Oke enggak? Contoh. Di contoh. Antum pakai baju bola nih. Real Madrid ya. Sakit. Ya. Ada belakangnya ya. Antum dulu suka dengan versi Los Galacticos ya. Beckham. Ya. Beckham sahihan bukan Beckham enggak ya. Beckham 7. Oke, ada enggak musyabahah suriyah? Ada nggak musyabahah suriyah itu penyerupaan dari segi gambaran? Dan antum tuh pakai baju bola itu minjem. Dah kelas. Ini timer ntar ayam di situ. Ada yang musyabahah suriyah, ada nggak suriyah? Ada. Penyerupaan secara gambaran ya. Oke, ada. Terhadap David Beckham. Dan antum pakai baju bola tersebut minjem, enggak ada niatan untuk menta'zim Beckham itu, tapi surahnya menta'zim enggak? Menta'zim, ada musyabahah di situ. Oke? Berkumandang azan kemudian antum wajib salat fardu berjamaah. Mana yang lebih kuat di sini? Salat fardu berjamaah bagi antum atau illat musyabahah suriyah ini? Antum pun disuruh dek ya, masya Allah salat, wah nggak bisa, saya pakai baju bola soalnya. Gimana? Hah? Paham nggak di sini, Pak? Anak ada tasyabuh bil kufar nih, jadi jangan salat dulu di masjid. Kif? Paham nggak di sini, Pak? Nah, apakah sebatas adanya penyerupaan seperti itu, yang itu pun asalnya nggak niatan menyerupai Beckham, itu menggugurkan kewajiban salat fardu berjamaah? Enggak, tetap dia wajib salat fardu berjamaah. Gitu kan? Faham di sini ya gambar kiasannya gitu. Wa hadza mahallu ijtihad. Ini adalah titik ijtihad ya, tempat berijtihadnya para ulama. Ada yang
ya mengatakan bahwa fardu tidak bisa digugurkan dengan sebatas musyabahah suriyah. Ini musyabahah suriyah dari segi gambaran tok. Adapun hakikatnya orang ini sebenarnya nggak mau musyabahah, gitu loh. Makanya kita katakan walaupun dia pakai baju bola, tetap sah sholat dia. Tetap sah sholat dia. Ya, apalagi kalau dia nggak pakai niatan untuk musyabahah. Walaupun dia ada niatan tasyabuh bil kufar sekalipun, dengan baju bola itu dia suka dengan menta'zim gitu, dia tetap sah nggak sholatnya? Sah sholat dengan baju tersebut, karena tidak ada syarat sah sholat tidak boleh memakai baju bola, enggak ada. Kecuali kalau memang dia meniatkan dia sholat dengan tujuan menta'zim orang kafir tersebut dengan baju tersebut, dengan sholat tersebut dia menta'zim orang kafir. Ini ya bahaya, ini bisa-bisa kufur bahkan. Ya, karena apa? Dia mempermainkan agama Allah. Oke, di sini paham wa hadza mahallu ijtihad. Wa ammal musyabahatu suriyatu idza lam tusqit fardan kanat tilka al-'illatu allati 'allala biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salimatan 'an mu'aridin aw naskhin. Ya, ini paham enggak kira-kira? Musyabahah suriyah, penyerupaan dari segi shape atau gambaran. Kalau misalnya penyerupaan tersebut tidak menggugurkan hal yang wajib, maka illat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW itu salimah an mu'aridin atau nasakh. Illat yang Rasulullah SAW tentukan itu selamat dari penentangan dan dari nasakh. Anda kayaknya perlu diulangi ini. Musyabahah suriyahnya apa ikhwan? Yaitu penyerupaan terhadap orang-orang Persia. Makmum berdiri, pemimpinnya duduk, ya kan? Itu musyabahah suriyah. Ada enggak makmum di sini, makmum di Indonesia, dimanapun mereka meniatkan untuk menyerupai diri dengan orang-orang Persia? Itu enggak kan? Tapi ada musyabahah suriyah namanya, yaitu penyerupaan dari segi gambaran tok gitu loh. Yang itu Nabi SAW mengatakan jangan seperti itu. Oke, tapi musyabah, karena musyabah suriyah ini dia ternyata tidak menggugurkan kewajiban. Tetap sampean wajib untuk sholat fardu. Oke, tetap wajib untuk sholat berdiri misalnya. Ya. Kanat tilkal illatu, anggaplah hadis ini kemudian dianggap oleh sebagian ulama nak mansuh gitu, dihapus hukumnya. Ya. Illat yang Rasulullah SAW illatkan itu apa? Alasannya apa? Alasannya apa? Kalau enggak jangan sholat berdiri pas imam duduk. Alasannya musyabah, menyerupai kan? Ya. Dan penyerupaan ini tidak menggugurkan kewajiban. Oke. Maka ilat yang Rasulullah SAW tentukan ini, ilatnya doang, bukan hukumnya, ilatnya doang. Sebab penentuan hukum, dasar hukumnya sebabnya ini. Maka dia salimah an mu'arid au nasakh. Dia tetap keep dia. Selamat dari penentangan dan selamat dari penghapusan. Ilatnya toh. Adapun hukum, oke, bisa lah. Oke. Anggap. Paham ya, ikhwan? Dia tetap on fire ini ilatnya nih. Adapun cabang hukumnya, karena ada dalil lain yang bukan bertentangan. Dalil lain yang menghapusnya gitulah. Tapi ilatnya tetap on fire. Dan ilat ini enggak mesti untuk satu masalah ini aja, bisa untuk masalah lain. Karena ilatnya musyabahah suriyah, musyabahah. Sampai baju bola pun bisa kena ilatnya dengan dalil ini gitu loh. Itulah pentingnya kita menta'lil hadis atau ayat, tapi enggak semua ayat dan hadis bisa kita ta'lil. Gitu ya. Gimana Umar yang bisa paham enggak? Agak complicated enggak menurut antum? Enggak, jelas. Masya Allah. Wadih ka wuduhi syams. Ya Masya Allah. Oke. Kemudian
li'anna al-qiyama fi sholati laysa bimusyabahatin fil haqiqah. Karena berdiri di salat itu pada hakikatnya bukan sebuah musyabahah pada secara zatnya gitulah. Apalagi itu sudah masyru', disyariatkan, sehingga kaum muslimin tidak memahami itu sebagai musyabahah. Namun Rasulullah SAW mentadqiq masalah. Beliau lebih memperlebar lagi dan memperinci bahwa ini ada keserupaan. Fala yakunu mahdhura, qiyam pada asalnya tidaklah terlarang. Ya. Oke, titik. Fal hukmu idza ullila bi'illatin, suatu hukum jika ditentukan untuknya suatu illat, suatu sebab, thumma nusikha, kemudian dihapus hukumnya, ma'a baqa'il illati, dengan tetapnya adanya illah, fala budda min an yakuna ghairuha tarajjaha 'alaiha waqtan nasikhi aw du'ufa ta'thiruha. Bingung, keputus langsung bingung. Ya, ana ulangi. Saya mana tadi mana kalimatnya? Fal hukum, suatu hukum. Hukum nih, hukum syar'i dalam hadis. Jika kemudian ini kan hukum. Hukum itu kan biasanya ada ilat, ada sebab kenapa kok dihukumi begitu. Jangan sholat berdiri pas imam duduk karena ilatnya apa? Menyerupai orang-orang Persia misalnya, kafir. Ya. Ini hukum diilatkan dengan ilat musyabahah. Kemudian hukumnya dinasakh karena ada dari lain, oke? Namun ilatnya baki enggak? Masih ada enggak? Masih ada. Ilatnya masih tetap, enggak terhapus ilat tersebut, masih relevan dan teramalkan di bab-bab lain. Maka pasti hukum lainnya ini itu tarajjaha 'alaiha waqtan nasikh. Ada yang lebih kuat daripada mengilatkan ini ketika di waktu penghapusan. Faham? Ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi SAW kemudian datang untuk menggantikan Abu Bakar. Rasulullah SAW duduk gak? Duduk ya? Duduk. Taib, duduk. Kira-kira para sahabat tahu nggak tentang hukum? Tahu, kita khususnya tahu lah. Tapi para sahabat kemudian mereka tetap berdiri atau mengikuti posisi Nabi SAW duduk? Tetap berdiri, gitu kan? Maka di waktu itu terjadi penghapusan hukum, ya, yang artinya para sahabat ketika itu semua memahami bahwasanya al-qiyam tarajjaha ala al-illah al-musyabahah. Bahwa saya berdiri saat itu lebih dititik beratkan dibandingkan dengan sebatas illat yang di hadis ini berupa musyabahah al-suriyah. Yang pertama itu sebatas illat kecil musyabahah suriyah. Kedua, tidak ada satupun yang meniatkan untuk bermusyabahah. Sementara qiyam adalah aslul hukum. Asalnya hukum salat qiyam. Maka lebih diunggulkan, lebih berat. Paham di sini ya kawan ya? Au dha'ufa ta'thiruha, atau ta'thirul illah itu dhaif ketika itu. Karena apa? Karena para sahabat enggak kepikiran sekarang untuk apa? Untuk apa? Oh, saya menyamai dengan orang-orang Persia, enggak mikir gitu. Ta'thirul illah, ta'thirul musyabahah dhaifah ketika itu. Para sahabat mereka lebih berpikir apa? Kembali ke hukum asal. Ya. Begitu. Maka kalau misalnya kita mengatakan baju bola notabene orang kafir haram misalnya, atau minimal makruh misalnya, karena ada ilat ya berupa apa? Musyabahah. Oke. Kalau ternyata baju bolanya adalah Persib misalnya, Persib misal, ya. Kan Persib kan ada macam-macam kan? Beda-beda pemainnya, ada anu lupa lagi. Tuh Ikin tuh mungkin tahu dia. Orang Jawa Barat. Ada Abanda Herman waktu itu kan. Nah, bekas dari Persija kan. Nah, Anda nggak tahu sekarang masih apa enggak, udah lama soal ini. Nah, itu misalnya bukan muslim. Ya, bukan muslim. Persib tanpa nama belakang, ya.
Di sini apakah ada musyabah terhadap orang kafir kalau misalnya itu? Taksirnya kuat nggak ketika itu? Enggak kuat. Karena apa? Ada posibilitas ini bajunya orang muslim, ada posibilitas bukan orang muslim. Kecuali kalau jelas-jelas apa? Belakangnya Beckham. Nah, ini jelas ini. Kuat. Qawi taksirnya di sini. Tergantung sponsornya apa. Emang Persib apa sponsornya? Anda juga nggak tahu. Sugus. Indomie. Ya nggak apa-apa lah Indomie. Anda suka soalnya. Hah? Apa itu? Ban? Terserah lah. Pokoknya gitulah. Kalau itu nggak masalah, itu selama dia bukan yang haram nggak masalah, insyaallah. Begitu. Jadi ta'thirul illah itu tergantung juga bagaimana pertama niatan. Kedua, hakikat dari perbuatan tersebut seberapa ta'thirnya kan beda-beda, namanya musyabahah. Baju bola aja kan beda-beda. Ya, gitu kan? Ada yang memang dia baju bola ya orang-orang pemain bola Indonesia biasa muslim rata-rata yang ini insyaallah enggak sampai derajat haram lah. Walaupun ada musyabahah terhadap orang fasik mungkin. Cuman enggak sampai seperti derajatnya musyabahah terhadap orang kafir. Jadi illat itu memiliki asar. Nah, asarnya illat itu beda-beda tergantung dengan pertama niatan, maksud, dan juga kedua hakikat dari perbuatan tersebut. Gimana? Faham nggak di sini, Khon? Oke, paham ya? Oke. Kemudian, amma an takuna fi nafsiha batilah fa hadha muhal. Kalau misalnya illat tersebut secara zat batilah, maka ini tidak mungkin. Anda kok jadi nggak nyambung di sini? Karena terputus tadi langsung ke sini. Ala kulli hal langsung. Hadza kulluhu, ini semua penjelasan. Tadi kalau misalnya laukan al-hukmu huna mansukha. Kalau kita anggap hukum ini mansukh. Jadi seperti ini penjelasannya. Kalau hukum ini mansukh, kita tetap mengatakan illat baqiyah. Hukmul amal mansukh. Tapi illat baqiyah. Fa kaifa was-sahihu anna hadzal hukma anna hadzal haditsa muhkamun? Bagaimana kalau ternyata yang sahih adalah bahwasanya hadis ini muhkam bukan mansukh? Jadi beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah mengikuti pendapat Imam Ahmad bahwasanya hadis ini muhkam, tidak mansukh. Bagaimana pendapat Imam Ahmad? Beda dengan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Pendapat Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah rahimahumullahu jami'an sesuai dengan mereka mengatakan ini mansukh. Sehingga kalau imam duduk, makmum salat diri. Kembali ke asal sesuai dengan hadis Abu Bakar, ya enggak? Oke. Bagaimana itu berarti di sini mereka rahimahumullah berpandangan bahwasanya hadis Abu Bakar nasikh, hadis Jabir mansukh. Oke. Dari segi apa? Hukum saja. Dari segi illat hadis masing-masing ya ada pemahaman, ada faedahnya dari segi illat. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah dan diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya hadis ini muhkam, hadis Abu Bakar muhkam, ghair mansukh, ghair nasikh. Nah, terus bagaimana kan ketika ada ta'arud bainal adillah, itu metode pertama jumhur adalah bukan tarjih tapi apa? Al-jama' bainal adillah. Berusaha mengkompromikan baik dengan cara mencari mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang khas, mana yang am, mana yang mujmal, mana yang mubayyan, dan disesuaikan dengan konteks masing-masing mungkin. Ini namanya jama' bainal adillah. Baru kemudian yang kalau tidak bisa dikompromikan, baru ke step berikutnya, itu nasakh. Tariq an-nasakh namanya. Ya, yaitu menasakh, menghapus salah satu dari dalil-dalil tersebut dari segi hukumnya. Kalau tapi harus haknya namanya naskhud dalil atau naskhul hukum, itu wajib mengetahui history dan timelinenya. Mana yang lebih awal, mana yang lebih akhir. Hadisnya Jabir bin Abdullah dengan hadisnya Abu Bakar, mana yang lebih akhir?
Abu Bakar. Maka hadis Abu Bakar inilah menjadi penghapus hadis Jabir, itu yang dipahami oleh Al-Imam Syafi'i dan Abu Hanifah rahimahullah. Atau yang ketiga, kalau misalnya nggak ketahuan, ini kan karena ini ketahuan karena ini akhir hayat ya. Tapi seandainya nggak ketahuan tarikhnya, sejarahnya, maka ditarjih. Nah ini ditarjih ini ulama betul-betul yang harus, yang berkompeten betul-betul yang mentarjih, karena ulama mujtahid betul-betul yang bisa melakukannya, bukan kita. Kita ikut-ikutan saja. Imam Ahmad rahimahullah menerapkan metode pertama, dan beliau menemukan celahnya untuk merasuk ke metode pertama, yaitu al-jama' bainad dalilain, mengkompromikan dua dalil Jabir dan dalil Abu Bakar. Bagaimana mengkompromikannya? Lihat konteks masing-masing. Ya, gimana coba? Ayo sok. Rasulullah sakit, ilatnya itu. Kalau di hadis Jabir, orang sakit kok, kan baru jatuh dari kuda, kakinya terkilir. Podo wae Pak, sama-sama sakit Pak. Gimana? Benar kan kata anak kan? Kan hadis Jabir itu kan konteksnya Rasulullah lagi sakit Pak. Ya tidak? Jatuh, ya kan? Kudanya terkena akar pohon kurma, jatuh terkilir kakinya. In qata'at, apa di sini? In qata'at qadamuhu. In qata' di sini bukan patah, bukan putus, bukan. Ya terkilir lah, yang patah kakinya Rasulullah SAW, enggak. Ya itu kan sakit kan? Sakit. Makanya duduk beliau sholatnya, karena nggak bisa berdiri. Oke? Sama-sama Pak, sama-sama punya uzur untuk berdiri. Bukan itu ilat, bukan itu. Bukan itu. Ayo. Bagaimana Imam Ahmad menjamak? Yang bisa menjawab, anak kasih kalimat jazakallahu khair. Betul. Aha. Makmum sudah terlanjur berdiri. Kalau yang hadis Jabir dari awal sudah duduk. Ya, jazakallahu khairan, anak kasih. Ya. Walaupun enggak bagus penjelasannya, tapi benar. Tetap ada jeleknya ya. Ya, benar. Bahwasanya di sini konteksnya berbeda, bukan dari segi ini sakit ini enggak. Dua-duanya sama-sama Rasulullah sedang sakit. Tapi dilihat dari ibtida as-shalah. Ibtida us-shalahnya. Permulaan salatnya di hadis Jabir yang pertama, di hadis Jabir Rasulullah dari awal sudah duduk. Maka beliau memerintahkan semua duduk ketika imam dari awal duduk. Ya. Dan itu karena beruzur. Kalau imam dari awal duduk dan enggak beruzur, enggak sah dia sebagai imam, dan enggak sah salatnya. Karena kaidahnya adalah man shahat salatuhu shahat imamatuhu. Oke. Kemudian di hadis Abu Bakar, ibtida'u salatul jamaahnya dimulai dengan cara duduk atau diri? Berdiri. Maka walaupun kemudian di tengah salat imam atau ada imam pengganti itu duduk, maka makmum tetap berdiri. Gimana? Ini penjamaan yang bagus enggak dari Imam Ahmad? Bagus. Iya. Begitu. Iya, maksudnya begitu. Cuman penjelasannya itu ya begitulah. Ya begitu kata Imam Ahmad. Maka Ibnu Taimiyah mengikuti metodologi Imam Ahmad dalam bab ini. Dan itu Masya Allah penjamaan yang bagus sekali, Masya Allah. Fakaifa was-sahihu anna hadzal hadits muhkam, anna hadzal hadits muhkamun. Berarti hadisnya Jabir muhkam tidak mansukh. Baik dari segi hukum sabit enggak? Apalagi illatnya masih sabitah. Oke, gitu ya yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Aha. Alasannya karena Rasulullah imam besar. Iya, boleh.
Ya fadl aja, cuman kan jadi fitnah kalau di Indonesia karena jahil. Ya coba aja, tapi imam yang memang rotib aslinya kalau orang datang sembarangan geser gitu. Enggak lah, imam yang maklum bagi semuanya dialah imam aslinya gitu loh. Boleh. Enggak, beliau enggak batal. Menggantikan langsung ketika itu, dan mafhum untuk semua kalangan di situ. Dan imam pertama yaitu Abu Bakar mengetahui dari Rasulullah SAW, ya khalas switching imam nggak masalah. Iya nggak masalah, switching imam tanpa hadas nggak masalah. Itu dalilnya ya, hadis Abu Bakar itu tanpa hadas. Iya, biasa begitu. Iya, seperti itu karena maklum, semua tahu. Oh, iya, ada khalifah fulan. Oh, dia datang. Ya, para makmum liatin, oh khalifah datang. Ya enggak apa-apa. Kemudian khalifah cukup datang menggantikan peran itu. Ya tafadhol, kalau misalnya imam yang pertama itu mau mundur, tafadhol. Tapi yang penting maklum semua bahwa saya sekarang imamnya ganti. Maklum, yang penting ada yang lihat gitu, imamnya ganti. Di Madinah Ramadan 2 tahun lalu, tahun 2019 lalu atau tahun kemarin ini, atau di Madinah atau di mana, di Saudi pokoknya. Syekh ini ternyata kan namanya imam tarawih di sana kan panjang ya, nggak kuat, akhirnya dia mundur. Yang di belakang ini bukan hadas, tapi apa, nggak kuat untuk baca panjang lagi. Mungkin nafasnya, mungkin berdiri nggak kuat, akhirnya diganti dengan yang belakang. Switching gitu. Dalam sholat tanpa hadas, nggak masalah seperti ini insyaallah. Oke. Qad fa kaifa was-sahih anna hadzal hadits muhkamun qad amila bihi ghairu wahidin min as-sahabati ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti para sahabat mengamalkan ini. Ma'a kaunihim alimu salatahu fi maradhihi, padahal para sahabat mengetahui juga salatnya Rasulullah SAW ketika beliau sakit. Oke. Itulah ketika misalnya kita mengatakan hadis ini muhkam. Ya, sebagian ulama mengatakan hadis ini mansukh. Tapi konsentrasi Ibnu Taimiyah di sini bukan di hukumnya doang, tapi melainkan dilihat di illatnya, yaitu musyabahah. Ilatnya masih ada. Ana mau kasih ke contoh juga antum hal lain. Di hadis Nabi SAW menceritakan 3 pemuda yang tertutup di gua. Salah satu permohonan mereka apa? Tentang orang tua kan? Susu ya, 1 piring susu gitu kan. Dua orang tuanya masih tidur. Padahal anak istri ngerengek. Kebaca nggak maksud anak? Anak istri ngerengek, kok nggak dinafkahi anak istrinya? Berarti mentakdim dan mendahulukan kedua orang tuanya dibandingkan anak istri ya, saya. Kemudian hadis Nabi SAW menyatakan ini hadis lainnya, ibda biman ta'ul, mulailah nafkah dari orang yang kamu tanggung, yaitu siapa? Anak istri, kemudian anak. Oke. Kemudian khadim membantu. Dalam hadis lain juga serupa nadanya. Ada seorang laki-laki, ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Anfiq ala nafsika. Nafkahkan dirimu dulu. Oke. Ya Rasulullah, indi akhar. Saya punya 1 dinar lagi. Ya ada kalau gitu, anfiq ala zaujik. Istrimu. Indi akhar, anakmu. Indi akhar, khadim kamu. Indi akhar, anta absar. Antum lebih tahu harus kemana uang itu. Artinya urutannya apa? Diri sendiri dulu ya. Ya oke, diri sendiri udah kelas. Kemudian siapa dulu? Istri, anak gitu kan. Taib. Gimana nih kawan? Ada enggak zahirnya ta'arud di sini? Ada. Di hadis tentang gua tersebut, zahirnya adalah apa? Mereka atau pemuda tersebut lebih mendahulukan menafkahi ibu bapaknya dibandingkan dengan anak istri. Sementara di sunnah qauliyahnya Rasulullah SAW, syariat sekarang apa?
lebih wajib mentakdim anak istri dibandingkan orang tua. Kan ini beda nih. Ini ta'arud loh, ini beda hukum ini. Oke? Imma antum menjama', imma antum menasakh atau gimana? Atau mentarjih. Gimana? Yang sahih sekarang gimana antum kalau misalnya diminta berfatwa? Pak ini Syekh Umar Maryam, saya punya duit 2 juta, tapi ini hanya cukup untuk bayar buat anak istri saya di rumah. Tapi orang tua saya juga butuh. Mana yang lebih saya lakukan? Antum berfatwa gimana? Anak lagi yang kenal. Padahal ini cuma contoh, Anda cuma pengen lihat contoh. Ini ceritanya aja, nggak harus ke anak. Ini kan buat kajian, buat faedah kajian. Ngapain kok kayak gitu nggak ada contoh? Nanti anda semua anda tanya gitu, gimana menurut antum Pak tentang homi? Tanya Ustaz Hasan. Akhirnya anda nggak jadi kajian, anda tuh yang ngomong nanti. Gimana? Orang tua dulu atau anak istri dulu? Enggak, antum aja deh, antum deh. Enggak, sekarang jangan tanya anda. Antum kalau misalnya punya uang 2 juta, ini ada kontradiksi nih, ada pertentangan nih. Ini uang cukup cuman buat anak istri, tapi orang tua antum juga butuh. Mana yang lebih antum dahulukan? Secara syar'i, syariat Nabi Muhammad SAW. Orang tua dulu. Antum telah menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Ini mukhalif ini. Ya kayaknya dia telah keluar dari ranah salafiyah. La, khata'. Antum belum punya istri. Hah? Orang tua dulu karena belum punya istri. Antum kin? Antum? Anak istri. Ini sahih ini. Antum? Nah, ada takyidnya walaupun ya ada. Antum? Enggak bisa dijama, enggak bisa. Benar-benar ngepas 2 juta ini. Buat listrik, buat makan, buat SPP. Enggak bisa. Berat ya. Anak istri. Ini dia nih. Orang ini perlu dipertimbangkan lagi nih. Apa manhajnya dia? Antum ngikutin syariat mana? Baik. Syariat sebelumnya itu yang dihikaitkan oleh Nabi SAW. Anggaplah kita sekarang ikut metode tarjih, yang tarjihnya. Karena nasakh ini untuk semua, untuk syariat Nabi Muhammad. Kalau nasakh antar syariat Nabi Muhammad gitu loh. Nah, tarjih, mentarjih dengan alasan bahwasanya ibda biman ta'ul itu sunnah qauliyahnya Nabi SAW, dan itu benar-benar berarti syariat sekarang. Adapun hikayat beliau tentang pemuda tersebut itu telah berlalu dulu, sehingga tidak berlaku sekarang. Ya, lebih-lebih sekarang taklif, sekarang kan taklif, dan ini relevan dengan kondisi sekarang loh. Enggak? Relevan. Kita punya anak, ya kita juga harus menafkahi orang tua yang butuh, betul. Kalau bisa kita cari hutang dan seterusnya. Enggak, tapi ini ada pertanyaannya, mana yang lebih didahulukan dalam urusan nafkah gitu loh. Nah, anak istri. Oke. Nabi SAW menceritakan tentang pemuda tersebut, sehingga dijawab doa dia. Pemuda tersebut melakukan apa? Mendahulukan orang tua dibandingkan anak istri. Apa illat dia melakukan itu? Apa illatnya? Enggak disebutkan dalam hadis. Mafhum, tapi illatnya apa? Birrul walidain. Hukumnya mansukh atau enggak dipakai lagi. Itu syar'u man qablana. Oke, hukumnya enggak dipakai di sekarang. Hukum sekarang adalah dahulukan anak istri, oke? Tapi illatnya baqiyah enggak? Ada sepanjang zaman sampai sekarang. Sampai sekarang ada. Apalagi banyak dalil-dalil bertaburan untuk menegakkan ilat tersebut. Gitu ya, paham di sini?
Itu diantara semoga kiasan yang sama lah dengan konteks ini untuk mempermudah aja. Ya, jadi kadang-kadang hukum mansukh illat baqiyah. Kadang-kadang seringkali begitu. Ya, banyak insyaallah banyak. Bahkan mungkin hampir semuanya kalau enggak kita katakan semuanya. Ya, semua ayat-ayat yang mansukh hukumnya mansukh, illatnya insyaallah tetap ada faedahnya karena di situ ada faedahnya. Gitu. Wa qad istafadha anhu al-amru bihi istifadatan sahihatan sarihatan yamtani'u maha an yakuna hadithul marad nasikhan lahu ala ma huwa muqarrarun fi ghairi hadha al-mawdi' imma bi jawazil amrayni idh fa'ala al-qiyam la yunafi fi'la al-qu'udi wa imma bil farqi bayna al-mubtadi' lis-salati qa'ida wassalati allati ibtada'aha al-imam qa'ima. Ini yang kedua yang dipakai Imam Ahmad yang baru saja disebut. Li'adami dukhuli hadhihi as-salati fi qawlihi wa idza shalla qa'ida wa li'adami al-mafsadati allati 'allala biha wa li'anna bina'a fi'lin akhari as-salata wa li'anna bina'a fi'lin akhir as-salati 'ala awwaliha awla min bina'iha 'ala salati al-imam. ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع. Ya, kita nggak perlu berpanjang untuk membaca itu insyaallah. Selama antum tadi sudah paham yang dijelaskan tadi, khalas itulah intinya ikhwan. Intinya lihat, ini iqtida as-siratal mustaqim. Padahal pembahasan tadi itu hanyalah satu premis kecil dari apa yang dituju oleh Ibnu Taimiyah. Tapi membahas ini aja kita perlu memikir panjang betul-betul. Ya begitulah ilmu ikhwan. Ya kadang-kadang kita dengan mudahnya kita menentukan hukum, padahal harusnya di balik hukum itu ada banyak proses istidlal dan pertimbangan-pertimbangan. Ini yang seperti ini apakah dipertimbangkan atau enggak? Ya ini berat, ini permasalahan seperti ini harus dakik. Ya. Tapi alhamdulillah atas kenikmatan Allah taala kita berhasil untuk memahamkan diri kita dengan izin Allah taala untuk masalah ini. Paham enggak, Abu? Jelas insyaallah. Jadi ini ada faedah besar, yaitu bahwasanya syariat atau naskhul hukum la yastalzim naskhul illah, hadful illah. Tetapi illat itu seringkali masih tetap on fire walaupun hukum itu tidak dipakai lagi. Ya, birrul walidain itu baqi. Sampai kapanpun wajib atas kita birrul walidain. Hanya saja di antara hukum-hukum birrul walidain itu sekarang ada yang tidak dipakai, melainkan harus dialihkan ke istri anak. Kayak gitu ya. Begitu. Dan ini penting faedah ini karena betapa banyaknya suami yang menzalimi anak istrinya padahal itu wajib untuk menafkahi mereka. Tapi lebih berpihak ke orang tuanya dan melalaikan anak istrinya. Dan ini salah, khata. Ya, dan ini kezaliman. Kenapa? Karena memiliki orang tua itu sudah terlanjur, memang itu orang tua saya. Tapi istri adalah ikhtiar, pilihan antum. Maka karena itu pilihan antum, antumlah yang bertanggung jawab dengannya, enggak? Lebih berat tanggung jawabnya dibandingkan antum terhadap orang tua. Karena itu yang pertama. Kedua, kewajiban menafkahi anak istri itu kewajiban menafkahi istri itu kewajiban mutlak sepanjang waktu dalam keadaan apapun. Tapi kewajiban menafkahi orang tua itu kewajiban muqayyad. Ya enggak? Bagaimana penjelasannya? Kewajiban menafkahi istri kewajiban menafkahi istri kewajiban mutlak, yakni apapun konteksnya dan kondisinya, selama itu istri antum yang sah, maka wajib untuk dinafkahi walaupun dia kaya. Hatta dia kaya, antum miskin, antum tetap wajib untuk memberi nafkah semampu antum. Gitu ya. Itu mutlak, khalas, mutlak. Adapun kewajiban menafkahi anak dan orang tua, itu kewajiban muqayyad. Muqayyad dengan apa? Muqayyad dengan pertama, antum mampu. Kedua, mereka memang fuqara atau butuh. Gitu ya. Harus paham loh ini. Itu menunjukkan bahwasanya menafkahi istri ini betul-betul top nih. Ya bukan kita ngomong gini supaya istri kita ridho.
Ya istri kita selalu ridho kok walaupun kita nggak ngomong gini. Tapi karena ini hukum syar'i, banyak dari kalangan kita itu nggak paham loh gini, sehingga menzalimi banyak istri. Ya, jadi kewajiban menafkahi anak dan orang tua itu wajib yang ditakyid dengan 2 syarat. Syarat pertama, qudrah, kemampuan dari segi apa yang bisa dia nafkahi gitu loh, semampu dia. Syarat yang kedua, faqr, kefakiran anak maupun orang tua. Makanya kalau orang tua kita tajir, kaya, nggak wajib. Anaknya dikasih. Orang tua udah punya gedongan, malah antum yang dikasih. Antum sedekah nafkahi orang tua, lele, saya nggak butuh. Ma uridu minkum rizqi wala uridu yut'imun. Ini kan Allah. Ibu nggak butuh duit kamu kali yang butuh duit ibu. Udah kaya, walaupun antum mampu, tapi orang tua antum kaya nggak wajib ya. Antum kalau mau ngasih alhamdulillah, cuman nggak harus, gitu ya. Itu syarat yang kedua terpenuhi. Kalau ternyata orang tua antum fakir dan antum pas-pasan, itu juga nggak harus. Karena antum pun kere juga, maka nggak wajib. Paham nggak? Itu. Bagaimana dengan anak? Dengan anak gimana? Anak seperti orang tua juga, tapi lebih tinggi daripada orang tua untuk dinafkahi. Di bawah istri. Kalau istri kan mutlak ya. Anak ini syarat antum menafkahinya adalah yaitu ketika anak itu fakir. Iya. Ketika anak itu fakir, maksudnya fakir ini membutuhkan uang, maka antum wajib untuk menafkahi dia. Nah, qudrah syarat enggak? Kemampuan. Ya enggak syarat, antum tetap harus menafkahi dia walaupun dia, kalau dia miskin harus tetap menafkahi walaupun antum miskin. Paham enggak, ikhwan? Jadi beda begitu. Pertama, manzilahnya istri paling tinggi. Istri ini kalau misalnya istri ini enggak ada syarat kelas. Antum selama itu istri antum dan dia tidak melakukan nusyuz, wajib antum untuk menafkahi dia. Kalau misalnya antum mendapatkan istimta dari istri antum, adapun kalau istri antum tidak memberikan istimta, nusyuz, tidak mau digauli, maka antum enggak wajib untuk menafkahi dia. Ya itu sisi lain lah. Enggak, pokoknya dia istri sah, normal gitu, wajib dinafkahi. Walaupun antum kesulitan, kere, miskin, antum enggak punya kemampuan semampu antum. Walaupun istri antum kaya, istri kaya, ya punya apalah, punya perusahaan, antum jualan plastik resek, ya itu pun sulit, tetap antum wajib untuk menafkahi, usaha untuk menafkahi, wajib, mutlak khalas. Anak itu syaratnya untuk menafkahinya adalah ketika anak itu dalam kondisi iftiqar atau faqr. Artinya apa? Ketika anak tersebut sudah punya pekerjaan yang mapan, antum enggak wajib. Bagaimana kalau anak itu udah punya pekerjaan tapi gajinya itu lebih kecil daripada ya dia bawa UMR atau gimana? Berarti masih ada fakir nggak di sini? Wajib orang tua menafkahi. Karena anak ini fakir secara uruf, ya enggak? Masih banyak butuh nggak? Masih banyak butuh. Wajib orang tua menafkahi. Gitu ya, itu standarnya. Hatta orang tua tersebut miskin, wajib menafkahi anaknya yang fakir. Iya. Karena ini termasuk ibda biman ta'ul. Termasuk wajib. Oke. Itu anak di bawah istri manzilahnya. Di bawahnya lagi nanti ada pembantu atau pegawai, gitu ya. Tapi itu kita nggak punya. Sekarang baru orang tua dengan 2 syarat. Al-qudrah, kalau nggak bisa nggak harus antum memaksakan diri. Beda kalau anak istri, antum nggak bisa harus paksain diri berusaha. Tapi orang tua nggak harus antum maksain diri untuk mencari uang, nggak harus kalau antum nggak punya. Dan yang kedua orang tua antum juga butuh, gitu loh. Itu tafsirannya seperti itu. Ya.
Beberapa kali anak menjabarkan ini ke beberapa pengajian karena banyak ikhwan kita bahkan enggak mengerti rincian ini sehingga mereka salah tempat dalam menafkahi. Adapun urusan mana yang lebih banyak nafkahin orang tua atau istri itu urusan masing-masing kalau itu. Yang penting cukupin dulu istrinya. Ya untuk orang tua 10 juta, untuk istri 4 juta misalnya. Padahal orang tua kaya, ini salah juga, ya lucu juga ngapain. Mending kasih ke anak kalau gitu. Ya, kita lanjut syarah al-waraqat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anta wa maluka li abika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Apakah ini zahir hadis ini bertentangan dengan mulailah dengan istrimu? Ya, kita usahakan untuk menjamak ya, untuk menjamak. Apakah hadis ini secara kemutlakannya seluruh harta kita murni milik orang tua atau tidak? Nah, gitu. Maka kita katakan bahwasanya orang tua memiliki hak, betul. Tapi tetap kita lebih memberatkan hak istri dan anak dari segi nafkah. Dari segi nafkah di sisi ibtida'nya, permulaannya. Nah, ketika anak dan istri itu sudah ditunaikan, maka fadl, itu harta yang antum punya itu bisa dimanfaatkan oleh orang tua antum secara mutlak. Silahkan. Paham gak di sini, kawan? Itu untuk menjamak hadis-hadis itu. Ya, biar enggak tabrakan. Karena kalau misalnya kita katakan secara mutlak anta wa maduka li abika dan tidak peduli istri anak, nanti orang tua bebas menggunakan seluruh properti anaknya. Bahkan rumah anaknya tersebut dijajah oleh orang tuanya dengan alasan anta wa maluka li abika. Paham gak di sini, kawan? Itu bisa bahaya. Ya. Bangun. Ya begitu. Ya, jadi anta wa maluka li abika itu memang hadis mutlak dalam konteksnya, yaitu konteks ketika seseorang dia sudah menjamin kebutuhan primer anak istrinya. Begitu ya. Begitu. Kalau dia udah punya anak istri atau tanggungannya. Kalau dia belum punya, ya alhamdulillah. Orang tuanya silahkan menikmati harta anaknya secara mutlak. Begitu, wallahu a'lam. Karena kalau misalnya diri zalim nanti jadinya. Ya enggak? Misalnya ini anak seluruh hartanya milik orang tua juga. Baik. Istri punya apa terus? Enggak punya apa-apa nanti. Enggak merasa berhak dengan apa-apa. Akhirnya orang tuanya mengambil seluruh rekening anaknya. Kemudian anaknya bingung mau nafkahi istrinya gimana? Ya karena hartanya dikuasai oleh orang tuanya. Enggak seperti itu pemahamannya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut syarah al-waraqat insyaallah taala.